Pertanyaan kedua tentang penjelasan bahwa Tuhan sendirilah yang Al-Haq, Al-Hakimul Haq, yang maha bijaksana, yang sebenarnya. Ya, itu saya kira di dalam Al-Maqsudul Asna, Ghazali sudah menjelaskan dengan baik tentang itu ya. Nah, di sini saya kira kita kembali kepada filsafat tentang agama. Jadi agama itu, kata Sayyid Hussein Nasr di dalam bukunya yang terkenal itu, Ideals and Realities of Islam, bukan Islam, Ideals and Realities ya, judulnya terbalik saya. Dia mengatakan bahwa setiap agama itu memiliki dua hal. Yang pertama adalah doktrin, dan yang kedua adalah metode. Doktrin adalah ajaran suatu agama yang menjelaskan perbedaan antara yang relatif dengan yang absolut dan hubungan di antara keduanya. Jadi bagaimana Tuhan yang mutlak dan bagaimana makhluk yang relatif, dan bagaimana makhluk berhubungan dengan yang khaliq, yang mutlak itu. Nah, dengan demikian maka penjelasan tentang Allah sebagai Al-Hakimul Haq itu bagian dari penjelasan mengenai perbedaan antara yang absolut dengan yang relatif. Jadi sehebat-hebatnya pengetahuan kita tentang apapun tidak akan sama dengan pengetahuan Allah. Itu udah pasti seperti itu. Dan pada pertemuan-pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa pengetahuan manusia itu kalau diringkaskan bisa dikatakan bahwa kita mengetahui sesuatu itu adalah berdasarkan tanda-tanda, simbol-simbol ya, yang disebut dengan ayat yang kita temukan di dalam diri kita, yang kedua di alam semesta, dan yang ketiga di dalam kitab suci. Jadi tiga itu adalah lokus dari tanda-tanda kehadiran Tuhan, dan kita hanya mempelajari tanda-tandanya, ayat-ayatnya, dan dari ayat-ayat itu kita mengenalnya. Tapi kita tidak akan pernah mengenal zat Allah, karena zat Allah itu adalah yang absolut, yang tidak mungkin digapai oleh siapapun, oleh apapun, kecuali oleh dirinya sendiri. Nah, maka dari itu hikmah yang dimiliki oleh manusia tidak akan pernah sama dengan hikmah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Lalu Nasr juga mengatakan yang kedua, selain doktrin yang membedakan manusia dengan Tuhan, ada lagi yang kedua, yaitu metode. Metode adalah cara bagaimana manusia bisa kembali kepada yang absolut, yang merupakan asal dari segala yang ada. Nah, metode ini dalam bahasa agama disebut dengan syariah. Jadi ada syariah yang menjadi jalan bagi manusia untuk sampai kepada Tuhan. Nah, kemudian syariah inilah yang berasal dari Tuhan melalui wahyu ya, yang harus kita ikuti untuk bisa kembali kepada asal-usul diri kita. Di situ keterhubungan antara yang relatif dan yang absolut
tidak lagi bersifat teoritis, tetapi sudah pada tataran praktis. Nah, maka kita ada dalam syariat dianjurkan untuk beribadah misalnya, berbuat baik kepada sesama manusia, kepada alam lingkungan, dan seterusnya. Nah, maka gabungan antara doktrin dan metode itu tadi, lengkaplah agama yang kita jalankan ini. Demikian.